Hasil laga Timnas Vietnam kontra Indonesia di grup B Piala AFF 2024. Pernyataan sangat konyol pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik usai laga kontra Indonesia. Sintayong meminta supporter Garuda memaklumi satu hal besar ini usai laga Vietnam kontra Indonesia. Pernyataan sangat mengejutkan Erick Thohir usai melihat laga Vietnam kontra Indonesia, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Laga ketiga Timnas Indonesia di ajang Piala AFF mempertemukan Timnas Vietnam kontra Timnas Indonesia baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Vietri, Vietnam itu kedua negara tampil all-out demi meraih hasil terbaik agar menjaga asa untuk lolos ke semifinal Piala AFF. Dengan kembali menurunkan 100% pemain muda pada ajang kali ini, skuad asuhan Sintayong kembali tampil luar biasa dengan mampu memperagakan sistem pertahanan yang membuat Vietnam frustasi. Sementara Timnas Vietnam bermain cukup ofensif, terus melakukan penyerangan ke tembok pertahanan skuad Garuda. Walaupun sadar ada perbedaan level permainan dengan Timnas Vietnam yang menurunkan pemain seniornya di ajang kali ini, skuad Garuda bermain sangat rapi pada laga ini. Jalannya babak pertama. Sejak menit pertama laga, Timnas Vietnam melancarkan serangan bertubi-tubi ke lini pertahanan skuad Garuda. Pada menit ketiga, skuad The Golden Star mendapatkan satu peluang emas di area kotak penalti Indonesia. Akan tetapi kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi bermain sangat apik di bawah mistar gawang Garuda. Terjadi banyak sekali friksi pada laga kali ini, di mana wasit sempat menghentikan laga karena adanya provokasi yang dilakukan Timnas Vietnam ke pemain Indonesia. Pelanggaran yang seharusnya tidak begitu keras pun dijadikan drama oleh pemain Vietnam untuk mencuri perhatian wasit agar mengganjar kartu ke pemain Timnas Indonesia. Tercatat di babak pertama ini anak asuh Kim Sang-sik baru mempunyai 2 peluang terbuka di area kotak 12 Timnas Indonesia. Namun sekali lagi solidnya lini pertahanan Indonesia dan cekatannya Cahya Supriyadi, semua peluang The Golden Star dapat ditepis dengan baik. Timnas Indonesia lebih bermain bertahan di babak pertama, sehingga tidak banyak peluang tercipta untuk skuad Garuda. Lini pertahanan yang solid membuat pemain bintang Timnas Vietnam seperti Nguyen Quang Linh dan Nguyen Quang Hai sempat frustasi. Hingga babak pertama usai tidak ada gol tercipta dari kedua kubu. Skor 0-0 menutup babak pertama. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Usai laga kontra Timnas Indonesia tadi, pelatih Timnas Vietnam yakni Kim Sang-sik langsung bilang begini. Menurut Kim Sang-sik, pertandingan tadi merupakan pertandingan yang penuh taktik dan strategi yang pernah ia hadapi selama sejarah karir kepelatihannya. Walaupun mengakui bahwa skuad Indonesia tidak memainkan tim kualifikasi Piala Dunianya pada laga tadi, ia justru merasa anak muda skuad Garuda sangat merepotkan lini pertahanan timnya. Kim Sang-sik tadinya berharap Sintayong di edisi Piala AFF kali ini bisa memainkan pemain senior yang diisi oleh hampir 90% pemain abroadnya. Namun kenyataan yang dibawa hanya pemain U22. Di awal babak pertama laga, kata Kim Sang-sik, semua berjalan sesuai dengan rencana. Anak asuhannya bermain ofensif sejak awal pertandingan. Namun ia melihat bagaimana lini pertahanan skuad Garuda cukup solid selama 30 menit awal, sehingga lini depan The Golden Star sempat mengalami deadlock untuk bisa menciptakan gol pembuka. Bermain di bawah guyuran hujan para supporter fanatik Timnas Vietnam membuat anak asuhannya begitu terbakar semangatnya untuk menjungkalkan anak asuh Sintayong ini. Ia tidak menampik ada celah dari lini belakang tim yang beberapa kali bisa dieksploitasi oleh anak asuh Sintayong. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi timnya untuk menghadapi laga berikutnya di Piala AFF. Terlepas dari hasil laga tadi, Kim Sang-sik tetap optimis bahwa skuadnya saat ini bisa menjadi lebih baik untuk laga-laga penting ke depannya. Ia menyebut memang ada ketimpangan kekuatan dari kedua kubu. Walaupun begitu, ia mensyukuri hasil pertandingan malam ini. Mereka datang dengan kekuatan muda, padahal kami berharap bisa menghadapi 100% pemain mereka yang menjalani kualifikasi Piala Dunia. Tetapi tetap saja, mereka merepotkan kami. Hasil yang di luar perkiraan kami. Tetapi ini sepak bola, semua bisa terjadi. Kami mensyukuri hasil ini dan akan melakukan evaluasi segala kekurangan pertahanan kami. Hasil positif akan terus ditingkatkan. Kami tidak berpuas diri. Ini pertandingan yang adil untuk kedua tim. Saya senang melihat jalannya pertandingan, kata Kim Sang-sik. Sebelumnya memang pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan isyarat kepada fans Indonesia bahwa skuad Garuda mungkin akan menghadapi kesulitan besar saat bertandang ke markas Vietnam. Jelang laga ini, Sintayong seperti memberikan isyarat agar fans dan berbagai pihak untuk memaklumi andai Garuda dapat hasil kurang maksimal di akhir laga nanti.
Pernyataan itu disampaikan Sintayong merujuk dari hasil 2 laga pertama grup B, di mana Cahaya Supriyadi dan kawan-kawan terlihat kesulitan. Timnas Indonesia cuma menang tipis 1-0 atas Myanmar, sebelum susah payah menahan imbang Laos dengan skor 3-3. Performa Garuda tidak maksimal lantaran Sintayong memutuskan untuk menurunkan mayoritas pemain muda berusia di bawah 22 tahun. Hanya ada Asnoy Mangkualam yang bisa dibilang pemain senior. Hal ini berbeda dengan peserta Piala AFF lainnya yang membawa pemain berpengalaman. Hal ini menyebabkan skuad Garuda belum bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dari 2 pertandingan yang sudah dilalui. Lebih dari itu, Sintayong meminta kepada media mengerti situasi ini. Terlebih Piala AFF 2024 memiliki jadwal yang padat. Kami tidak membawa skuad yang utama, tim senior. Sekarang kami benar-benar fokus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Juga untuk tim yang lebih muda ini, fokus untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Saya berharap media bisa mengerti situasi kami, kata Sintayong. Bentrok timnas Indonesia dengan Vietnam dalam match ketiga grup B Piala AFF bukan hanya sebatas rivalitas belaka. Namun duel tersebut juga akan menjadi panggung perdana adu taktik 2 pelatih asal Korea Selatan. Sintayong sudah lebih dulu hijrah ke Asia Tenggara untuk menangani pasukan Merah Putih. Saat itu Vietnam masih sangat ganas di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo. Kemudian pasca kontrak mereka berakhir, PFL sempat merekrut Philip Rosier sebelum akhirnya melabuhkan diri pada sosok Kim Sang-si. Kini pertemuan Sintayong dengan Kim Sang-si adalah hal yang cukup dinantikan. Pasalnya mereka pun ternyata pernah menjadi rekan satu tim. Mengenai hal ini, pelatih Vietnam belak-belakan membuka diri. Saya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Sintayong. Ketika kami masih menjadi pemain, Tuan Sin dan saya biasa memakai baju yang sama. Kami juga menghabiskan waktu di ruangan yang sama. Saya selalu menganggap Tuan Sin sebagai senior, kata Kim Sang-si. Namun meski menekankan rasa hormatnya kepada pelatih timnas Indonesia, ia bahkan berusaha mengalihkan hal-hal di luar lapangan dan berkonsentrasi mengantarkan The Golden Star untuk meraih hasil terbaik. Bagi informasi, laga krusial Vietnam kontra Indonesia akan dimainkan pada malam ini. Pemenang akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk melaju ke babak semifinal dengan menjadi juara grup. Indonesia sementara memimpin klasemen karena mengemas 4 poin. Selisih 1 poin dari Vietnam yang menempati peringkat kedua. Namun tim tuan rumah baru memainkan 1 pertandingan. Garuda Muda sendiri datang ke markas Vietnam tanpa target yang begitu tinggi. Ketum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyampaikan kondisi di mana Indonesia membawa pemain-pemain muda, sementara lawan menggunakan tim senior secara menyeluruh. Situasi inilah yang juga menjadi alasan mengapa timnas Indonesia tidak dibebani dengan target yang tinggi. Media Belanda takjub dengan keberhasilan pemain timnas Indonesia Ziyech membobol gawang Juventus di pentas Liga Italia Serie A. Venezia, klub yang dibela Ziyech, bertandang ke Allianz Stadium Turin pada Minggu dini hari tadi. Mereka mengawali permainan dengan kebobolan terlebih dahulu, dengan Federico Getty berhasil mencetak gol setelah lepas dari pengawalan Ziyech. Namun tandukan Michael Egil di babak kedua menyetarakan kedudukan dan kemudian dilanjutkan oleh gol Ziyech. Itu merupakan gol bersejarah karena Ziyech sukses menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Serie A. Serie A pada awalnya mencatat Federico Getty sebagai pencipta gol bunuh diri, namun kemudian memastikan bahwa gol itu berhak menjadi milik Ziyech. Gol itu hampir memberikan 3 poin penuh kepada Venezia. Namun kemenangan yang ada di depan mata sirna karena kecerobohan Antonio Candela. Candela mengenai bola dengan lengannya sehingga wasit menunjuk titik putih di masa injury time, dan Dusan Vlahovic berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Namun pujian kepada Ziyech bertebaran di mana-mana, tidak terkecuali dari media Belanda. Ziyech memang sudah punya reputasi sebelumnya di Belanda karena dia membina karir sepak bolanya di sana. Dan media Belanda Football Zone mengulas golnya. Juventus menyelamatkan 1 poin, namun mempermalukan diri mereka sebagian karena gol Ziyech dari tim papan bawah. Tulis judul yang diberikan oleh Football Zone. Menurut media Belanda tersebut, sang pemain timnas Indonesia itu telah sukses menandu umpan dari Hans Nicolosi yang merupakan mantan pemain Juventus dengan cara yang indah. Itu menjadi gol pertama Ziyech di Serie A, namun sudah menjadi gol keduanya di musim ini. Karena sebelumnya dia mencetak gol saat Venezia ditaklukkan Brescia dengan skor 1-3 di Coppa Italia pada bulan Agustus lalu. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.